Halo teman-teman developer, di video ini kita akan lanjut dengan konsep dasar yang ada pada create tracing ini. Terdapat beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui, yaitu ada events, ada spans, fields, subscribers, dan juga layers, seperti itu. Kita mulai dari events dulu. Events di sini akan merepresentasikan apa yang terjadi di dalam program. Sifatnya sederhana sih, layaknya log message pada umumnya, namun memiliki karakteristik sendiri, seperti instantaneous gitu, yang mana dia merepresentasikan momen pada satu waktu, seperti halnya saat kita mengklik sebuah tombol pada aplikasi. Event tersebut akan di-log tepat pada saat tombol tadi diklik. Lalu juga ada leveled yang terdiri dari trace, debug, info, warn, dan juga error. Kemudian structured yang tersedia dalam key value data, bukan hanya sekedar string message, dan tentunya juga kontekstual yang memiliki konteks dari span, seperti itu. Penggunaan events di sini bisa dilakukan untuk beberapa situasi, misal seperti logging, user login, seperti itu. Kemudian recording state change, semisal connection pool exhausted, juga keperluan debugging seperti variable X nilainya adalah sekian, seperti itu, dan error reporting umumnya seperti kayak fail to connect to database, kayak gitu sih. Semisal contoh sederhana sih, kita manfaatkan yang error ya. Kita di sini kita manfaatkan sisa kode yang di video sebelumnya. Saya buat variable A misalnya, saya kasih pesan connection timeout misalnya seperti ini ya. Kemudian tracing error, saya tinggal buat di sini error sama dengan %error, lalu saya kasih pesan fail to connect to database, misal semacam ini ya. Oke, lalu tinggal saya running, misalnya seperti ini. Ya, kita dapatkan hasil fail to connect to database error connection timeout, seperti itu. Jadi ini cukup simpel sih terkait dengan event yang ada di contoh ini, seperti itu ya. Lalu kemudian kita lanjut dengan spans. Span di sini bisa dibilang fitur unggulan dari tracing, yang mana dia merepresentasikan periode dari waktu awal dan juga akhir. Karakteristik dari spans itu terdiri dari duration, tentunya waktu awal dan akhir, juga hierarchical, hierarki seperti itu, yang bisa di nest ke spans lainnya. Juga ada yang namanya name, yang mana kita bisa berikan nama ataupun label mungkin ya untuk informasi tertentu, serta juga field yang menyediakan struktur data tentunya. Span ini juga bisa kita lihat seperti sebuah mungkin function call, yang dimana itu kita bisa lihat durasi prosesnya, span mana yang berjalan, layaknya seperti call stack kalau teman-teman pernah tahu. Juga bisa disematkan metadata yang memungkinkan bisa terlihat begitu untuk semua child span nantinya. Serta yang terakhir itu tentu bisa asinkronus begitu. Kita bisa gunakan spans ini itu di saat kita mau wrapping sebuah fungsi, timing operations layaknya database query, pengelompokan events terkait, dan membuat konteks untuk child operation-nya, seperti itu ya. Contoh sederhananya mungkin oh ya, sudah kita buat di video pengantar sebelumnya, yang mana video pengantar dengan fungsi proses order yang sebelumnya ini sudah saya hapus. Kita bisa ubah ataupun modif kira-kira semacam ini deh. Ini kan sudah ada di sini, kemudian saya hapus. Oh ya, sorry, ini tinggal saya buat di sini aja ya. Kemudian di sini saya buat fn main. Lalu tracing subscriber saya ambil lagi init, ini init, apa ini saya kopas ya, ini saya kopas. Yap, tinggal saya misal buat proses order yang sama namun dengan ID begini. Dan untuk proses ordernya tinggal kita buat seperti proses order ID-nya ini U64. Lalu kita bikin span di sini, tracing info span. Kita kasih proses order,
lalu order ID sama dengan order ID seperti ini ya. Juga kita bikin guard di sini, span kita enter. Oke, kita buat tracing info, processing order, tentunya order. Lalu tinggal kita panggil beberapa fungsi. Kita simulasi aja sih, misalnya validate order, kemudian di sini saya misalkan charge payment, lalu ya ship order. Misalnya ini simulasi untuk proses begitu ya. Dan tinggal kita buat di sini validate order itu seperti tinggal kita kasih tracing info begitu. Validating order. Ya, simple aja sih semacam ini. Tinggal kita duplikat. Di sini adalah charge payment, charging payment tentunya. Lalu yang terakhir itu ship order function, shipping order, semacam ini contohnya. Ya, ini kalau kita save. Jadi di baris contoh ini ada span life cycle yang terjadi, yaitu bermula dari create, enter, exit, kemudian close. Dan untuk proses create itu ada di tracing span ini. Oke, di sini hanya dia itu untuk dibuat dulu, namun belum dalam kondisi aktif seperti itu. Lalu ada enter itu kita mulai dari span enter tentunya. Di sini yang akan mengaktifkan span-nya. Kemudian let guard di sini, underscore yang ini itu penting ya, dimana untuk keep value-nya tetap ada untuk si span, begitu. Juga untuk exit, state exit jika guard sudah di drop sehingga span sudah tidak tersedia lagi, tentunya ya. Terakhir itu close, state close. Ketika semua reference telah di drop, maka span akan di close, seperti itu. Kalau ini kita running, maka hasilnya yang kita dapatkan semacam ini, sederhana banget begitu. Lalu juga untuk membuat span itu sebenarnya ada cara lain begitu. Yang mana kalau cara yang ini cara manual, untuk cara yang lainnya seperti apa begitu ya. Ini misalkan saya rename, saya rename aja. Lalu saya buat seperti ini, tracing instrument. Nah begini, lalu ini saya kopas, oke. Ini jadinya semacam ini, namun ini saya hapus, cukup seperti ini saja. Dan ini mungkin saya, ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini pada dasarnya sama sih dengan cara manual, dengan fungsi yang di bawah ini. Bedanya cuma nama span yang di instrumen ini itu akan mengikuti nama fungsinya. Terus otomatis dia menambahkan semua argumen fungsi sebagai span field. Kemudian untuk masuk enter state ke span itu adalah pada saat fungsi dijalankan gitu, dan exit state span-nya nanti ketika fungsi berakhir. Begitu juga untuk kondisi panik maupun early return, serta tentu juga ini support synchronous maupun asynchronous function-nya begitu. Ini juga kalau di running itu sama hasilnya seperti ini begitu. Oke, pilihan kedua jenis ini kembali ke referensi teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut ke fields. Ini saya kopas dulu dan saya komen di sini. Baik, kita lanjut di bagian bawah sini saja. Yep. Jadi, field yang mana dia itu menyediakan data konteks dalam bentuk key value pairs. Berbeda dengan logging yang pada umumnya di mana kita format ke string, iya kan? Untuk field di sini dengan sendirinya akan menangani tipe dan strukturnya. Keunggulan field ini itu terdiri dari queryable, di mana kita bisa memfilter logs berdasarkan field value, juga typed seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tipe akan dihandle otomatis, numbers adalah numbers, boolean adalah booleans, dan yang lainnya. Juga tentunya structured,
Ya, terstruktur di sini maksudnya tanda yang baik, di mana kita bisa mendapatkan informasi dari program, serta konteks, fields bisa di-attach ke spans dan diwariskan ke child events, seperti itu. Contoh kodenya langsung saja kita buat di sini. Saya coba ini ya, masukkan item. Saya ambil info saja, misalnya, kemudian tracing nggak usah, sorry. Ya, tracing subscribernya masih sama untuk proses inisiasinya. Kemudian info, di sini kita enter, kita isi dengan user itu adalah 42, 52 bolehlah. Kemudian action, login misalnya. Lalu juga IP, di sini kita kasih 192.168.1.1. Dan juga success, ini adalah true. Lalu di sini kita kasih misalnya pesannya user authentication successful, seperti ini. Oke. Ini cukup sederhana sekali untuk penggunaan field di sini, dan kalau teman-teman perhatikan tiap field ini tipenya masing-masing ya. Ada integer, ada string, ada boolean, dan juga di sini ada pesan yang kita sematkan. Hal lain yang bisa kita lakukan yaitu field recording, begitu, yang mana field ini nantinya bisa merecord untuk waktu yang berbeda seperti pada saat creation, tracing info span kayak yang tadi sebelumnya itu, lalu saat enter sebuah span. Ini kalau nggak salah itu sudah otomatis, ya sudah otomatis. Serta pada durasi span lifetime, yaitu span record. Nanti kita lihat seperti apa kodenya, begitu. Oke, selanjutnya itu ada subscribers. Seperti yang sebelumnya, saya akan kopas lagi di sini, dan ini saya comment. Yap. Jadi untuk subscribers di sini adalah sebagai consumers dari tracing data, yang dimana dia akan menentukan apa yang dilakukan dengan spans dan events yang kita buat. Subscriber ini itu nanti dia akan melakukan hal seperti menerima notif dari spans dan events, lalu memformat data untuk outputnya, dan juga memfilter apa yang mau diproses, serta mengirim data ke beberapa target seperti standar output, files, networks, dan matrix system, begitu. Mungkin untuk gambaran umum dari subscribers ini itu kayak gini deh, misalnya your program, misalnya program kita gitu kan, lalu ada events, di sini spans, lalu ada subscriber, dan juga ada output. Ini itu stdout, file, network, kemudian etc. seperti ini. Oke. Dan untuk contoh kodenya sangat sederhana sekali. Itu kita tinggal di sini tambahkan dengan oh ya, ini benar. fmt, yap. Kemudian with max level di sini, kemudian tracing, level info, dan init. Jadinya seperti ini. Kita cukup tambahkan seperti ini saja. Di sini kita tambahkan with max level, yang mana kita sematkan tracing levelnya itu info, yang mana nanti tracing hanya akan mendapatkan log pada level info dan ke atasnya. Jadi ingat teman-teman, ada level dari log, debug, trace, info, warning, error, dan itu ada levelnya ya. Jadi tidak semua akan muncul. Dan di sini ketika kita gunakan level info, dia hanya mendapatkan level info dan ke atasnya, yang artinya debug dan trace level itu akan diabaikan, begitu. Juga sebenarnya ini akan menjadi default log level ya, yang digunakan oleh subscriber, begitu. Dan seperti di video sebelumnya saya jelaskan dengan Rust-log. Kalau teman-teman ingat komentar, bukan komentar, tapi komen yang tadi saya gunakan di awal video, di mana saya bisa running menggunakan cara seperti ini. Ya, ini di sini kan saya gunakan Rust-log environment variable, dan juga sudah saya install fitur tersebut. Kalau teman-teman masih ingat, di sini sudah saya install env variable. Oke. Nah, jadi jika kita ingin memanfaatkan ini, kita bisa ubah jadi seperti ini. Ini saya hapus, kemudian saya tracing subscriber, lalu env filter from env,
dan juga di sini adalah RAS log begini. Oke. Yang jelas dengan subscriber di sini itu program kita ini dulu. Tracing. Ya, sorry. Oke, tracing subscriber with max level. Oh, sorry, ini belum saya ganti ya. With env filter. Jadinya seperti ini. Sorry. Ya, jadi yang jelas dengan subscriber ini itu program kita tidak terpengaruh dengan perubahan istilahnya itu observability strategy kalau teman-teman pernah dengar, yang mungkin kita perlu lakukan nantinya seiring berjalannya kita membuat program kita, atau bahasa sederhana itu perubahan terhadap cara kita mengkolek data, analisa, maupun mungkin visualisasi nantinya, yang tentu juga dengan tujuan untuk mengetahui behavior maupun performance dari program kita, seperti itu. Oke, selanjutnya kita di bagian terakhir, part terakhir, yaitu layers. Ya, ini saya kopas lagi, kemudian saya paste di sini. Oke, jadi layers ini bersifat layaknya sebuah blok kecil dengan aspek yang dapat berbeda-beda, yang juga bisa di-mix dan match satu dengan yang lainnya. Aspek yang dimaksud adalah seperti logging, filtering, formatting, dan sebagainya. Dan ini pun juga jenis layer yang umum kita temukan nantinya. Contoh kodenya mungkin bisa langsung saja ya saya buat di sini. Saya masukkan beberapa item dulu, use std.io, saya ambil write, and use tracing, kita ambil itu ada debug, ada error, ada info, dan warning. Seperti ini ya. Lalu tracing subscriber, kita butuh beberapa item, diantaranya itu layer, lalu env filter, dan fmt, lalu juga layer subscriber ext, and util subscriber init ext. Oke, seperti ini. Oops, ini tertinggal. Dan untuk oh ya, sebelum main function kita isi, kita buat beberapa kode tambahan. Kita buat struct dulu di sini, mungkin namanya itu remote writer. Lalu juga saya implementasi write for remote writer, dan di sini fn write-nya tinggal saya buat seperti oh ya, ini print aja, print. Kemudian ini mungkin saya tambahkan begini ya, remote placeholder-nya, kemudian string, ini string from UTF-8 lossy. Oke, ini adalah buff, dan kemudian buff length, sip, kemudian juga fn flash, mute self, kemudian std.io result harusnya, serta di sini begini. Dan untuk main functionnya tinggal kita modifikasi sedikit saja. Yang pertama itu bagian ini kita kasih variabel terlebih dahulu. Lihat console layer fmt layer, kemudian with filter di sini. Sorry, ini with filter. Dan di sini adalah env filter new, kita kasih info. Ya, kemudian kita bikin variabel remote layer untuk mensimulasikan sending log dari remote server gitu ya. Misal remote layer, kemudian fmt layer, lalu with writer. Di sini kita kasih si remote writer-nya, dan juga with filter. Ini env filter new, lalu info, dan tinggal kita combine layer tersebut ke dalam subscriber-nya. Dan di sini tracing subscriber kita ganti dengan registry. Ini saya hapus dulu. Kemudian with console layer, lalu remote layer, dan tinggal kita init seperti ini. Dan untuk hasilnya di sini kita mungkin cukup gunakan teks sederhana aja ya, teks sederhana boleh. Debug misalnya yang pertama, this is a debug log,
Oke, dan dia tidak akan muncul tentunya below info level seperti ini ya. Tinggal saya kopas. Ini adalah info log dan dia ada di sini pesannya appear in both console and remote. Oke, oh ya, ini pesannya sama sehingga saya ganti saja. Untuk warning juga begitu sama, dan error pun sama seperti ini. Oke, ya seperti ini sudah selesai dan tinggal kita coba running saja langsung. Maka hasil yang kita dapatkan sebentar, env filter. Oke, env filter di sini subscriber unused debug error debug. Oh ya, maaf. Di sini saya belum ganti. Ini info, lalu juga ini adalah warn, dan juga di sini adalah error. Dan kemudian ada di sini env filternya masuk 2 kali, maaf. Lalu juga ini tinggal saya save lagi, maka sudah berhasil. Kita coba running lagi, maka yang kita dapatkan hasilnya semacam ini. Ini sudah sangat sederhana untuk contoh kodenya, dan ini contoh kodenya untuk simulasi kita remote log begitu ya. Dan seperti ini contohnya untuk hasilnya. Ini sangat sederhana sekali, seperti itu. Lalu ada yang terakhir itu tracing level. Ya, tracing level itu sudah kita gunakan di sini, dan kita sudah tahu dari awal video juga sudah saya sempat sebutkan beberapa, yaitu ada debug, trace, info, warning, dan error. Contohnya seperti yang kita pakai di sini. Oke, kita juga bisa buat level, penggunaan level itu menjadi terstruktur, itu juga tentu bisa. Misalkan di sini saya buat jadi seperti user ID misalnya, user ID 12345, lalu ada username, di sini adalah misalnya John. Oke, tinggal untuk tracingnya kita kasih tracing info misalnya, ataupun bisa langsung panggil info karena kita sudah masukkan infonya. Di sini tinggal kita isi dengan user ID misalnya begitu ya. Ini adalah user ID, lalu user.name, ini adalah username, dan juga user logged in successfully. Ini untuk pesannya begitu. Nah, itu juga kita buat jadi terstruktur seperti ini tentunya. Dan yang pasti itu untuk outputnya akan sama. Misal kita coba running lagi. Yap, kalau teman-teman lihat di sini sudah muncul hasilnya. Ini sangat terstruktur, dan nanti kalau teman-teman membuat program akan lebih jelas tampak hasilnya seperti apa. Dan kalau teman-teman perhatikan bentuk dari outputnya di sini itu terdiri dari timestamp begitu, kemudian log level, ada modul name-nya, kemudian pesannya, dan juga struktur dan field-nya seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba aplikasikan di aplikasi ataupun program yang teman-teman buat dengan memanfaatkan beberapa item yang ada di sini. Dan ya, saya kira demikian dulu untuk video kali ini. Teman-teman bisa lanjut melihat detail terkait dari informasi yang sudah saya sampaikan melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.